Tapi sebelum bicara tentang corporate culture, saya sebenarnya penasaran nih tentang kisah hidupnya Pak Mirza, terutama tentang ya kerjanya dari awal sampai akhir. Mungkin bisa di-sharing dulu Pak Mirza. Iya, supaya kita juga makin kenal lebih dekat lagi. Ternyata Pak Mirza tuh bekerja di sini Pak. Kalau boleh dapat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita dapat bertemu lagi di ngobrol bisnis ya, dengan saudagar Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini pertemuan yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jadi kalau soal karir, jadi saya kan kebetulan orang tua saya punya usaha juga. Jadi dari masih SMA gitu, kuliah saya sudah ikut-ikutan lah, bantu usaha. Terus kemudian saya sekolah ke Bandung, jadi ikut-ikutan lah mempromosikan usaha di sini. Dan saya juga berusaha sama teman-teman bikin segala macam properti mahasiswa lah. Dulu kan model kaos apa segala macam itu ya. Jadi untuk tambahan dari kiriman orang tua. Sebenarnya kiriman orang tua saya itu zaman dulu cukup besar gitu ya karena itu. Tapi ya namanya anak muda kan pengen untuk yang hura-huranya, yang uang hura-huranya itu ya dari uang sendiri gitu. Jadi kerja gitu ya. Iya, uang hura-huranya itu nggak membebankan orang tua untuk tambahan, tapi untuk yang kebutuhan hidup hari-hari sebenarnya berlebih gitu, untuk rata-rata mahasiswa pada saat itu. Nah, kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum, akhirnya di Universitas Katolik Parahyangan di Katolik. Tapi itu justru yang menambah wawasan saya terhadap keberagaman dan kekuatan Islam saya itu sendiri gitu. Ya mungkin kalau saya nggak di sekolah Katolik mungkin jadi yang seperti mualaf-mualaf bilang sekarang cuma sekedar turis gitu, turunan Islam. Jadi dengan itu. Nah kemudian setelah saya tamat kuliah, saya ya biasalah kan dapat beberapa tawaran dan menawarkan diri. Nah yang paling duluan selesai urusannya untuk dapat program manajemen trainee adalah di Bank Bukopin waktu itu. Nah ya udah, tapi setelah itu saya udah terikat kontrak, keterima lagi di Pertamina di ini, karena tesnya kan berbarengan gitu ya. Tapi saya udah katakan udah di situ aja, karena kalau saya keluar baru berapa saat harus ganti rugi kan segala macam. Dan saya ya udah memang pengennya di bank gitu. Nah setahun ikut pendidikan, kemudian dilakukan tes gitu ya untuk penempatan. Kan saya latar belakangnya sebenarnya kan sarjana hukum, tapi ternyata saya tidak lebih berbakat di finansial daripada di sarjana hukum. Akhirnya penempatannya di bank saya adalah di masalah finansialnya, bukan untuk membackup hukumnya gitu. Jadi akhirnya saya nggak pernah yang kerja memakai titel sarjana hukumnya itu, karena setelah itu saya ikut training buat sekolah-sekolah berkaitan dengan ekonomi. S2 saya pun juga sosial ekonomi di IPB, terus di Institut Bank Indonesia, dan juga di Australia ada tentang finansial semua. Nah kemudian itu kan masih bank konvensional. Pada tahun 99 kan mulai bank syariah di luar yang bank muamalat ya, mulai itu. Saya sebenarnya udah pengen dari bank muamalat tapi nggak dikasih izin gitu kan waktu itu. Akhirnya saya ini ke bank syariah Mandiri. Nah, bank syariah Mandiri itu waktu itu juga masih sangat baru kan. Bank Mandiri itu kan gabungan dari 4 bank ya pada saat itu. Kemudian mereka langsung ingin membuka bank syariah. Kemudian tahun 2000 saya ikutlah di bank syariah Mandiri, mulai dari masih baru umur setahun banknya itu, sampai ya saya berkeliling lah di berbagai bagian. Pertama itu jualan cabang, kemudian saya kan dilihat bisa
ngendel pembukaan cabang baru, akhirnya saya ditunjuk jadi di kantor pusat itu kepala departemen Research and Development yang membawai pengembangan cabang gitu. Nah, pada saat saya itu saya cukup lama ya, hampir 8 tahun di pengembangan cabang, berkeliling-keliling membuka cabang di seluruh Indonesia di pelosok-pelosok. Jadi selama saya di sana saya buka 600 cabang gitu. Keliling juga hampir nggak pernah ada di Jakarta keliling-keliling. Nah kemudian habis itu setelah cabangnya settle kan perlu servisnya lebih bagus. Ternyata saya lagi yang disuruh untuk proyek untuk membangun standar servis bank syariah itu kan. Nah setelah itu selesai, kemudian ada lagi proyek baru yaitu tentang budaya perusahaan. Jadi saya jadi terakhir di departemen corporate culture and fraud prevention. Jadi untuk pencegahan fraud itu. Nah itulah ininya. Kemudian saya kan punya niat memang dari awal sebelum benar-benar usia pensiun, kan usia pensiun itu 55, paling tambah setahun kalau diperpanjang 56. Itu saya ingin kembali ke kampung saya di Pekanbaru ini gitu untuk berusaha, untuk kebetulan juga ada saudara saya bangun rumah sakit segala macam, jadi saya bersama-sama membangun rumah sakit itu sampai jadi. Nah itulah kemudian ya saya nilai, kemudian teman-teman saya semua lihat kemampuan saya dalam corporate culture itu bilang kalau cuma di Pekanbaru sayang karena di Indonesia ilmu itu masih kurang. Di Riau orang belum ngerti, nggak laku untuk jualan itu gitu ya, untuk membagi itu bukan jualan sebenarnya, mau membagi ilmu pun tak diterima gitu kan. Terus akhirnya saya ya seringlah di Jakarta bolak-balik. Pada saat pandemi ternyata kan perusahaan yang kuat budaya perusahaannya itulah yang bertahan benar gitu ya, bertahan bukan sekedar bertahan gitu ya. Dia ini karena sudah tertata budaya perusahaannya, sehingga beberapa bank yang sedang agak ada bermasalah, saya direkomendasikan untuk menyusun rancang bangun transformasi budayanya gitu. Jadi sehingga saya setahun kemarin ya lebih banyak ada di Jakarta. Nah kemudian juga ada lembaga pemerintah seperti kejaksaan, saya ikut jadi fasilitator, mereka sedang melakukan transformasi kepemimpinan. Jadi sekarang saya dikenal juga sebagai transformasi, makanya saya bikin buku Change Management and Cultural Transformation. Jadi itu ini kan buku-buku Indonesia jarang dari buku-buku asing yang disarikan sama pengalaman yang saya lakukan. Dulu sebelumnya ini lebih ke wawasan ya, tentang corporate culture. Mungkin itu secara singkat kenapa saya sampai ke corporate culture, dan pada saat orang kehilangan pekerjaan di pandemi, saya justru beberapa tempat disuruh jadi advisornya gitu, untuk bukan sekedar online tapi offline karena kan membuat sistem gitu. Mungkin demikian. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Pengalamannya bukan pengalaman kaleng-kaleng ya. Jadi kayaknya kalau sama Pak Mirza ini nggak cuma satu sesi ya, perlu ada sesi tambahan lagi.